Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak soleh soleha kelas 6 Ar-Rozak dan kelas 6 Al-Fatah. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika ya. Nah, untuk pertemuan kedua pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat negatif ya. Nah, mungkin anak soleh-soleha sudah dibaca-baca ini ya tentang bahan ajar yang sudah ya Anda berikan. Nah, untuk penjumlahan bilangan bulat negatif ini nanti supaya apa? Supaya kalian bisa memahami operasi penjumlahan bilangan bulat negatif, lalu mampu menjelaskan operasi bilangan bulat negatif, mampu menghitung serta mencari operasi penjumlahan bilangan bulat negatif, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, sebelum itu, materi sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang bilangan bulat negatif ya, mengurutkan dan membandingkannya. Kali ini kita akan mengamati konsep penjumlahan bilangan bulat negatif. Perhatikan di sini, lihat ya. Yang pertama konsepnya, jika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat positif, pasti hasilnya bilangan bulat positif ya. Kemudian, jika bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Yang ketiga, jika bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif, maka hasilnya tergantung pada bilangan mana yang angkanya lebih besar ya. Jika bilangan negatif angkanya lebih besar, pasti hasilnya bilangan negatif. Sebaliknya, kalau bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya juga bilangan positif. Ini ya, A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di sini ya. Di sini. Nah, operasi penjumlahan berarti dia menghadap pada arah yang tetap ya, arahnya tetap ke depan terus arahnya. Nah, kalau dia operasi pengurangan berarti arahnya berbalik arah. Kalau penjumlahan tadi ke depan, berarti kalau pengurangan dia ke belakang ya, berbalik arah ya. Nah, kalau tandanya dia plus atau positif itu berarti dia maju ke depan. Nah, kayak di sini lihat gambar ini ya, dia maju ke depan kalau positif. Kalau dia negatif berarti dia mundur ke belakang atau berbalik arah. Nah, perhatikan di sini, ini ada Udin nih. Udin berdiri di titik 0. Nah, perhatikan ya, di sini Udinnya berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah ke depan, artinya dia positif ya, maju ke depan sejauh 4 langkah nih. Dari 0 dia maju 4 langkah sampailah berhenti di angka 4 ini ya. Pada garis bilangan ini ya, berhenti di angka 4. Nah, kemudian Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Dari angka 4 ya, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah sampai angka 9 berhentinya. Nah, maka Udin saat ini berada di atas titik 9. Jadi pernyataan matematikanya dapat ditulis, tadi kan pertama maju 4 langkah, berarti 4 berhenti ya. Karena dia maju lagi berarti ditambah ya, anak salah-salah, maju 5 langkah berarti ditambah 5, jadinya 4 tambah 5 9. Nah, ini contoh penjumlahan bilangan positif tambah bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Nah, untuk contoh yang kedua, perhatikan. Nah, contoh yang kedua ini ya, seperti tadi. Ini bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, hasilnya tergantung kan. Kalau bilangan positifnya tadi lebih besar, maka hasilnya dia bilangan positif. Lihat di sini. Di sini bilangan positifnya 9, bilangan negatifnya 6, ya kan? Lebih besar bilangan positifnya. Berarti nanti di sini hasilnya dia bilangan positif. Nah, sekarang kita akan mencari hasilnya. Di sini lihat ya langkah-langkahnya. Di sini bilangan 9 positif ya, berarti artinya dia maju 9 langkah ke depan dari angka 0 ya, atau angka 0 itu titik awalnya ya, si Udin berdiri. Nah, di sini 0. Positif 9 berarti dia maju 9 langkah. Nah, di sini ya maju 9 langkah sampailah pada garis bilangan angka 9 titik. Nah, lalu untuk yang kedua tadi kan ditambah berarti tetap ya menghadapnya masih di depan. Nah, karena ditambah dalam kurung
negatif 6 ya. Negatif 6 artinya apa? Kalau negatif mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Tadi sudah maju dari 0, maju 9 langkah ke sampai angka 9. Nah, dari angka 9 ini arahnya hadapnya tetap di depan, tapi karena dia ditambah negatif 6. Nah, kalau negatif kan artinya mundur, berarti dia mundur 6 langkah dari angka 9. Mundur 6 langkah sampailah di angka 3. Jadi hasil dari 9 tambah negatif 6 adalah 3. Ini ya hasil akhirnya 3. Nah, untuk contoh selanjutnya nih. Nah, untuk contoh selanjutnya negatif 8 ditambah 4. Sama kayak tadi ya, jika ada bilangan positif atau negatif dijumlahkan maka hasilnya nanti tergantung dari lebih besar mana, bilangan positifnya atau bilangan negatifnya. Kita lihat di sini. Di sini bilangan negatifnya 8, bilangan positifnya 4. Nah, lebih besar mana? Lebih besar 8 kan? Nah, lebih besar bilangan negatifnya. Di sini negatif 8. Berarti nanti di sini hasilnya pasti nih negatif ya. Seperti itu langkah awalnya. Nah, untuk mencari hasilnya perhatikan langkah-langkah berikut ini. Di sini kan negatif 8. Berarti kalau negatif dia mundur dari angka awalnya 0, titik awalnya 0, mundur ke belakang 8 langkah. Jadinya mundur min 1, min 2 sampai mundur min 8 ya. Nah, setelah nyampe di angka min 8, tadi kan ditambah ya. Nah, kalau ditambah 4 positif. Nah, kalau ditambah berarti dia maju apa mundur? Maju ya. Berarti dia maju 4 langkah kan positif. Nah, berarti dari titik negatif 8 ini si Udin ini maju 4 langkah ya. Berarti min 8 maju jadi min 7, min 6, min 5, min 4. Setelah maju 4 langkah, nah si Udin berhenti di angka negatif 4. Maka hasil dari negatif 8 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 4. Paham ya anak soleh-soleha? Nah, ini masih pakai bantuan garis bilangan ya anak soleh-soleha. Nah, selanjutnya penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Ini ya, di sini ada bilangan negatif 7 ditambah negatif 3. Tadi apa konsep pengertian yang pertama tadi? Kalau ada bilangan negatif ditambah bilangan negatif pasti hasilnya negatif. Ibaratnya nih, kita punya utang negatif ya, punya utang terus kita nambah utang lagi. Nah, berarti utangnya tambah banyak ya. Nah, jadinya negatif 7 tambah negatif 3 nanti hasilnya negatif. Nah, lihat di sini. Untuk langkah-langkahnya ini kan negatif ya, artinya apa? Artinya kita mundur 7 langkah. Ini negatif 7, mundur 7 langkah dari titik awalnya 0 sampailah di angka negatif 7 si Udin. Nah, setelah itu ditambah kan dia hadapnya tetap ke depan ini ya, si Udin tetap hadap ke depan. Ditambah tadi berapa? Ditambah negatif 3. Nah, kalau negatif kan dia mundur ya, arahnya tetap tapi dia mundur, hadapnya tetap ke depan tapi dia mundur ke belakang karena negatif 3 ya. Nah, jadinya si Udin dari titiknya tadi negatif 7 ini ya, negatif 7 kemudian dia mundur 3 langkah ke belakang. Jadinya sampailah pada garis bilangan titik negatif 10. Maka hasilnya negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10 ya. Ini untuk penjumlahan bilangan negatif dengan bilangan negatif, hasilnya tetap bilangan negatif. Gitu ya anak soleh-soleha ya. Nah, sekarang ini untuk minggu depan ya, pengurangan bilangan negatif. Nah, sekarang coba anak soleh-soleha latihannya ya, berlatih berdasarkan contoh yang tadi. Di sini ada 10 soal ya, ada penjumlahan bilangan positif-positif, ada penjumlahan bilangan positif dengan negatif, ada penjumlahan bilangan negatif dengan negatif. Nah, caranya sama seperti tadi. Kalian boleh gunakan garis bilangan. Nah, itu untuk memudahkan dalam menemukan hasilnya ini ya. Nah, untuk latihan soalnya ini nanti seperti biasa, untuk anak soleh-soleh ditulis di buku tulis, kemudian
Setelah dikerjakan, difoto ya, hasilnya dikirim ke WA Yanda Habibi. Nah, nanti jika anak soleh-soleha ada yang belum paham materinya, boleh langsung ditanyakan ke Yanda Habibi ya melalui WhatsApp ya. Nah, untuk pengumpulan latihan soalnya ini nanti Yanda tunggu sampai pukul 8 malam ya. Nah, mungkin Yanda cukupkan sampai di sini dulu ya. Jangan lupa nanti untuk pertemuan berikutnya dipelajari ya, masih ada di bahan ajar ini dipelajari, boleh dibaca-baca terlebih dahulu. Baiklah, mungkin yang ada cukupan sampai di sini. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih.